Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI untuk tetap solid mencapai keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Presiden juga memerintahkan Polri dan TNI tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas terhadap tindakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum. Berikut pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin setelah sidang paripurna Kabinet Merah Putih malam ini. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Pemirsa, kita bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo langsung dari kantor Kepresidenan Republik Indonesia. Perkembangan terbaru respon istana atas situasi di tanah air. Selamat malam Leonardo, silakan dengan informasi Anda. Ya, Laura, jika kita mengelaborasi kembali apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Pertahanan pasca mengikuti rapat atau sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto, memang diketahui bahwa kemudian salah satu poin pembahasan dalam sidang kabinet adalah soal situasi keamanan di Jakarta. Seperti yang Menhan katakan bahwa beberapa diantaranya sudah dibagi untuk menjadi koordinasi para peran lembaga negara sendiri, diantaranya TNI Polri ini bersikap tegas untuk terhadap ancaman keamanan, ketertiban masyarakat dan kedaulatan NKRI. Kemudian sementara itu BIN dalam hal ini akan memantau situasi intelijen dan terus melakukan laporan khusus kepada Presiden. Sementara itu Kemendagri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 38 provinsi untuk kemudian menyikapi bagaimana perkembangan dan juga gejolak di setiap daerah, serta koordinasi dengan Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan yang kemudian akan menjaga keamanan nasional, dan juga koordinasi pula dengan Kapolda dan juga Jaksa Agung terkait kemudian kerjasama untuk penegakan hukum di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah jika kita menarik sedikit ke pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait adanya ancaman yang disebut ancaman kedaulatan, termasuk salah satunya adalah upaya makar, begitu ya. Jika kita tarik kembali apa yang disampaikan oleh Menhan adalah hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena yang disampaikan oleh Menhan sesudah konferensi pers tadi kami sempat menjumpai Menhan Syafri Syamsuddin yang menyampaikan bahwa kemudian tidak ada yang perlu ditakutkan dengan makar, karena kemudian dari pernyataan Menhan sendiri yang kami kutip bahwa diantaranya kita tidak perlu berandai-andai untuk sesuatu yang tidak ada. Itu adalah perkataan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Mengelaborasi kembali kemudian dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk penindakan tegas, lini sektor dan juga koridor hukumnya sudah disediakan, baik melalui TNI maupun juga Polri ataupun juga lewat Kejaksaan Agung yang sudah disediakan payung-payungnya dan sudah di dalam pantauan Presiden Prabowo Subianto. Artinya pemirsa, jika kita kemudian mencermati kemudian dalam hasil sidang kabinet tadi adalah masyarakat ini dihimbau untuk tidak khawatir dan juga tidak panik atas situasi yang berkembang, khususnya selama 3 hari terakhir dengan pecahnya sejumlah unjuk rasa di beberapa daerah, termasuk di Jakarta yang berlangsung selama 3 hari terakhir di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan secara khusus begitu. Sementara demikian Laura untuk yang bisa kami sampaikan, jika mengacu kemudian dari apa yang dibahas dalam sidang kabinet, serta kemudian apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh termasuk Menteri Pertahanan, Kapolri maupun juga Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian, Laura. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Yohanes Leonardo. Selamat bertugas kembali, selamat malam.